Nih, surat jalan, surat fotokopi, backlist, dan juga siapkan materai Rp1.000 akan koordinasi ke RT RW, dan ini akan visit ke tempat Anda katanya. Bagaimana cara menghadapi teroran seperti ini ya? Simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sidinya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih teroran dari debt collector, aplikasi pinjaman online RJK yang memang bilang mau datang ke rumah, kadang koordinasi ke RT RW, kadang semua aplikasi terornya seperti itu. Bagaimana cara menghadapi teroran seperti itu, teman-teman ya? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan saya akan terus membersamai kalian, terus menguatkan mental kalian, terutama yang terjerat pinjaman online ini sendiri, dan juga saya akan bantu kalian untuk keluar dari jeratan pinjaman online itu sendiri. Saya juga buka jasa konsultasi di TikTok ataupun bisa konsultasi melalui nomor yang ada di deskripsi, itu gratis semua teman-temannya. Silakan langsung saja, permasalahan video kalian mungkin bisa saya atasi teman-teman. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini ya. Di sini banyak sekali ancaman-ancaman seperti ini. Hampir semua aplikasi mengancam seperti ini ya. Ingin koordinasi ke RT dan RW, siapkan materai lah, masuk silik OJK lah, lampiran fotokopi dan lain sebagainya. Dan juga mengirim surat foto kayak dari OJK itu sendiri. Apa yang harus kalian lakukan? Hiraukan aja, abaikan aja. Kenapa? Karena ini hanya sebuah bentuk penagihan. Proses jika kalian gagal bayar pasti diteror. Kadang seperti ini. Kenyataannya tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kadang yang neror seperti ini juga aplikasinya nggak ada DC lapangan, nggak masuk silik OJK gitu. Kadang seperti itu, dan ini juga koordinasi ke RT RW untuk ngapain? Sudah jelas dalam aturan OJK itu segala bentuk penagihan itu hanya ke orang yang bersangkutan, nggak ada yang namanya menyangkut pautkan orang lain, teman-teman. Dan ini masuk blacklist juga, aplikasinya juga kadang nggak masuk BI checking. Mau visit ke rumah, aplikasinya juga kadang memang nggak ada DC lapangan. Jadi kalau kalian di teror seperti ini nggak usah ditanggapin, nggak usah dibales juga, ngapain gitu. Intinya segala bentuk teror itu pasti terjadi. Intinya kembali ke diri kita sendiri, karena yang namanya teror memang tujuannya untuk menakut-nakuti nasabah. Jadi kalian jangan takut, jangan sampai karena di teror ini itu kalian bahkan sampai melakukan tindakan yang tidak diinginkan, karena teror itulah yang memang kadang yang membuat nasabah itu kalang kabut melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kalau kalian gagal bayar pinjol, kalian konsultasikan ke orang yang lebih tahu aplikasi kalian itu seperti apa, resiko-resikonya, aman nggak untuk digagal bayar. Karena banyak juga metode-metode yang bisa diselesaikan, tiap aplikasi itu beda-beda risiko. Kalau kira-kira aplikasinya aman digagal bayar, ya gagal bayar aja, nggak akan ada yang namanya resiko-resiko yang memang diutarakan melalui teror, nggak akan ada. Kalau memang nggak aman digalbay, nah itu ada metode lain. Silahkan konsultasi ke saya dulu. Jadi intinya kalian harus kuat mental dulu. Kalian mau gagal bayar di aplikasi apapun, seberlisensi apapun, sebesar apapun aplikasi yang kalian gagal bayar, itu sebenarnya nggak akan berpengaruh kalau kalian kuat, mental kalian kuat. Karena yang namanya pinjol itu ujungnya lunas dan hangus walaupun nggak bayar sama sekali, karena hukumnya cuma perdata. Seperti itu saja. Tadi ada yang konsultasi katanya gagal bayarnya di aplikasi semi legal ya, yang nggak ada DC, yang nggak sebar data, tapi dia sampai mau bunuh diri, ngapain gitu? Pelajari dulu aplikasinya, jangan sampai kalian gagal bayar pinjol sampai mau mengakhiri hidup. Itu aplikasinya saya hampir sampai marah-marah konsultasi ke dia. Kenapa? Supaya dia paham, dikarenakan apa? Ini aplikasinya juga aman, ngapain sampai mau mengakhiri hidup gitu? Dikarenakan teror ya, dikarenakan teror itu sendiri ya. Walaupun kadang sekarang aplikasi pinjol legal OJK itu juga melakukan teror seperti ilegal sekarang itu ya, makanya terjadilah pemikiran nasabah yang stres seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan edukasi yang saya berikan, dia itu bisa lebih tenang lagi, bisa tergerak lagi hatinya. Oh ternyata seperti itu ya. Karena pentingnya pengalaman, pentingnya juga pengetahuan itu juga memang sangat penting sekali di dalam dunia perpinjolan. Kalau aman mah galbay juga aman ya, aman. Kata saya juga mau galbay di aplikasi manapun, seberlisensi apapun, sebesar apapun, tetap solusinya ada di diri sendiri. Kalau kita siap menghadapi DC, menghadapi resiko gagal bayar itu sendiri, gak akan jadi masalah. Ibaratnya DC datang ke rumah, ngapain? Mereka juga hanya melakukan penagihan kok. Mereka juga hanya kerja kok di aplikasi.
Apa yang harus kita takutkan? Kita kan gagal bayar pinjol itu hukumnya perdata. Justru mereka yang melakukan penagihan, misalkan sampai ngancem-ngancem, maki-maki, sampai kekerasan, itu bisa kita tindak pidana. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa kalian itu putus asa, ingin mengakhiri hidup karena masalah pinjol. Itu gak akan pernah selesai gitu ibaratnya. Dengan mengakhiri hidup, apakah masalah kalian akan selesai? Enggak sama sekali teman-teman. Tapi pelajari pengetahuan pinjol itu sendiri. Uang aplikasinya juga ternyata aman digalbay. Kenapa harus sampai mengakhiri hidup? Jadi saya sampai marah-marah ke dia. Marah-marahnya dengan edukasi ya, dengan memberitahu lah, ibaratnya menasihati. Jangan sampai seperti itu. Ini juga aman. Oh ternyata alhamdulillah mereka dia pun sudah tenang. Ternyata oh ternyata seperti ini. Mohon maaf gitu. Saya nggak stres lagi kalau seperti ini. Ya udah, kalau memang mental kalian lemah, ganti kartu dan WA, itu solusi terbaik supaya kalian menghindar dari yang namanya teror. Kan itu teror itu sendiri yang memang diakibatkan dari kartu dan WA kan. Kalian takut gitu dengan teror tapi masih kalian tanggapin, itu salah besar. Udah, matikan akses teror itu sendiri, ganti kartu dan WA, itu penting. Jadi kalian gak akan menerima teror, hidup kalian bisa tenang, kalian bisa fokus ke kehidupan kalian sehari-hari gitu. Seperti itu ya teman-teman. Termasuk penagihan-penagihan seperti ini, ngapain ini mah hal sepele, bahkan sudah basi kalau di telinga saya dan mata saya. Kenapa? Karena sudah ribuan kali, puluhan ribu kali terdengar nasabah diteror seperti ini, koordinasi RT RW lah, blacklist BI checking lah, dan saya datang ke rumah lah, semuanya bullshit, bohong semua. Dikarenakan apa? Karena kalau memang aplikasinya ada DC juga, mereka tuh langsung datang, nggak akan bilang mau datang dulu, apalagi bilang mau lagi di jalan dan lain sebagainya. Itu bohong semua teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini ngerti, kalian paham teman-teman ya. Yang mau konsultasi silahkan ke deskripsi saja, di situ ada kontak konsultasi gratis teman-teman. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.